Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini nikmat sehat serta sempat untuk terus mendatangi majelis-majelis ilmu dengan harapan kita dapat memetik manfaat dan hikmah dari kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Taufikur Rahman. Dan Bapak ucapkan terima kasih jazakumullah khairan buat kalian semua yang menyempatkan diri untuk hadir, terutama untuk anak-anak kelas 10-2 ya. Wali kelasnya siapa anak? Bu Linda Astuti, guru matematika itu ya. Yang geografi. Geografi, oke. Bu. Ya. Jadi jazakumullah khairan buat kalian semua yang masih menyempatkan diri untuk hadir. Dan untuk tema hari ini, temanya adalah menggali potensi diri antara talenta dan amanah. Topiknya sangat menarik sekali. Bapak juga ingin belajar dari kajian ini dari Ustadz Dr. Taufik. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu dari kajian hari ini. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmatul iman. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian yang berkaitan dengan keislaman, yang pada hari ini kita akan mengkaji tentang menggali potensi diri antara talenta dan amanah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala itu telah mengisyaratkan bahwasanya manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim,
dalam bentuk yang terbaik, baik dari segi fisik, tampilan fisiknya itu adalah terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kalau kalian tidak percaya, kalian coba jalan-jalan ke kebun binatang. Setelah itu kalian foto-foto dengan berbagai makhluk yang ada di sana. Setelah itu bandingkan mana yang lebih ganteng. Ada banyak hewan di sana. Coba bandingkan dengan kera, dengan sengkok. Bandingkan dengan monyet, bandingkan dengan orang hutan, bandingkan dengan harimau, dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, binatang yang lainnya. Fi ahsani taqwim, itu secara fisik Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita fisik yang sempurna. Nah, di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang sifatnya non fisik. Ada akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan akal manusia itu bisa mengembangkan dirinya, mengalami kemajuan peradaban seperti ini. Nah, setiap manusia itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan khusus. Kullu ya'malu ala syakilati. Ada istilah syakilah. Syakilah itu ada yang memaknai sebagai satu karunia khas yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Yang itu mungkin berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Di mana Allah itu menyatakan kullu ya'malu ala syakilati. Manusia itu beramal sesuai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penciptaan kepada dirinya. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Atau yang kita kenal dengan talenta atau bakat, di mana manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan sendiri. Bagaimana dengan seseorang yang mungkin kalian lihat ada dari segi fisik mungkin ada kekurangan, ada orang yang bisu, ada orang yang tuli. Apakah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan? Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu kelebihannya sendiri. Saya pernah baca di sebuah majalah ya. Agak lama sudah saya baca, tapi saya ingat karena isinya itu sangat bagus. Ada seorang siswi, dia itu tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, bisu dan tuli. Akan tetapi dia sekolahnya sekolah biasa, di sekolah biasa. Pertanyaannya bagaimana dia bisa memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kemampuan. Jadi siswi ini melihat gerak mulut dari gurunya, orang yang berbicara dengan dirinya, dan dia paham apa yang diucapkan itu. Jadi dia melihat gerak mulutnya dan paham apa yang diucapkan. Jadi walaupun dia itu bisu tuli, akan tapi tetap hidupnya seperti halnya orang normal, karena dia bisa berkomunikasi walaupun mungkin dia tidak bisa mengungkapkan lewat lisan itu, tapi lewat bahasa isyarat atau mungkin bahasa tulisan. Dan tahukah kalian, dia menjadi seorang yang sukses, mata pelajarannya itu bagus juga. Di mata pelajarannya itu bagus, berprestasi, bahkan dia menjadi seorang pramugari, bukan pramugari, pragawati. Kalau pramugari harus bisa bicara soalnya. Pramugari kan melayani orang di pesawat itu, kalau tidak bisa bicara kesulitan. Menjadi pragawati. Jadi ternyata dengan kekurangan yang dia miliki tidak menghalangi dia itu mencapai kesuksesan. Kemudian yang lainnya yang saya baca itu,
Ada seorang yang tidak punya kaki. Pertanyaannya, kalau tidak punya kaki kira-kira bisa nyetir mobil enggak? Kira-kira bisa nyetir mobil enggak? Enggak bisa ya, sukar itu. Tapi ternyata pekerjaannya adalah sebagai sopir. Kok bisa orang tidak punya kaki tapi kerjanya itu jadi supir? Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada dirinya. Jadi dia membuat alat yang dengan itu dia bisa menyetir. Jadi orang yang biasa, yang punya tangan dan kaki kalah dengan dia itu. Nyetirnya itu bagus. Artinya kekurangan fisik itu tidaklah menjadi penghalang bagi seseorang untuk berprestasi, melakukan sesuatu yang mungkin dalam pandangan orang lain itu sepertinya kurang bisa atau tidak mungkin. Tapi kalau seseorang itu mau mendayagunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya itu adalah sesuatu yang mungkin. Nah, setiap kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan sendiri-sendiri, dan itu bagian dari gift, karunia, talenta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harus disadari bahwa setiap karunia di dalam agama itu merupakan bagian dari amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia. Karena setiap karunia itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bagian dari amanah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan nanti kalian itu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, talenta, bakat itu merupakan bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Dan nanti itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita harus menyadari bagaimana pentingnya menggali potensi diri kita. Jadi kenapa kita harus menggali potensi diri kita? Pertama itu kita menghargai sebagai karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghargai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk kalau kemudian kita perhatikan, binatang itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala spesialisasi, kemampuan yang berbeda. Tupai itu ahli kalau bidang dalam panjat memanjat, cepat sekali. Kemudian air itu ahli dalam bidang berenang. Jadi punya kemampuan sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau soal hidup bertahan di air, ya ikan itu rajanya. Punya kecepatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluknya itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an kita memang akan diperintahkan untuk melihat apalagi terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kalian. Maka apakah kalian tidak perhatikan? Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum. Dalam diri kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kita karunia yang sangat-sangat banyak, keistimewaan. Pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk fisik yang
sempurna. Diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat softwarenya berupa akal, kemudian berupa hati. Itu bagian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mempergunakannya dengan baik. Wa fi anfusikum. Jadi kenapa kita perlu untuk menggali potensi diri kita? Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghargai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita mencoba untuk melihat apa potensi dari diri kita? Saya ini cocoknya jadi apa ya? Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan kepada manusia potensi yang berbeda-beda. Ada orang yang kalau bicara itu Masya Allah cepat, mudah untuk mempengaruhi. Maka itu kan merupakan bagian dari orang-orang yang mungkin nantinya ahli dalam bidang diplomasi. Ada orang yang punya fisik yang kuat, maka itu digunakan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia ini ketika digunakan dengan baik, diberdayakan, itu akan cukup untuk mendapatkan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan, kaki, anggota tubuh yang lainnya, itu merupakan karunia. Kalau manusia itu bisa memaksimalkannya, dia tidak akan kesulitan di dalam hidupnya. Orang yang kesulitan salah satunya karena dia belum mengenal diri sendiri. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak lihat itu? Kita suruh perhatikan diri kita sendiri. Coba pernah tidak kalian merenungkan tentang diri kalian sendiri? Fisiknya misalnya, termasuk juga kira-kira kemampuan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi itu pasti berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ada orang yang punya bakat dalam seni, kalau suruh gambar bagus sekali. Tapi ada yang lain, gemper berempat kali, pak gempetok. Kenapa? Karena memang karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan dirinya. Ada yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala suara emas. Dan itu tidak bisa ditiru itu. Mungkin manusia itu bisa belajar nada-nadanya, tapi karunia suara tidak bisa. Jadi mungkin kalau nada-nadanya bisa belajar lagunya, tapi tentang suaranya itu tidaklah bisa, karena itu merupakan bagian dari karunia. Ada yang memang kemudian dia suaranya tinggi, ada yang rendah. Itu adalah bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita perlu untuk menggali potensi diri kita? Pertama, menghargai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari rasa syukur kita karena Allah telah memberikan kita bakat, memberikan kita talenta. Kita mensyukurinya dengan mencoba untuk menggalinya. Yang dengan menggalinya itu kedua, kita akan bisa untuk berperan aktif di dalam masyarakat sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan bisa berperan aktif, memberikan sumbangsi di tengah masyarakat. Saya punya bakat tentang apa misalnya, saya gunakan, saya kembangkan, yang dengan itu saya bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat.
orang yang ahli dalam bidang qiraah, maka dia memberikan sumbangsi dalam bidang qiraahnya. Orang yang ahli misalnya punya kemampuan dalam olahraga, maka dia memberikan sumbangsi kepada masyarakat, termasuk kepada bangsa dan negara ini lewat olahraganya, mengharumkan bangsa, seperti hanya para atlet kita yang telah mengharumkan. Barusan kita kan mendapat alhamdulillah 2 emas dari panjat tebing ya, dan angkat besi, dan 1 perunggu lewat bulu tangkis. Dan itu sekali lagi tidaklah hadir serta-merta. Itu merupakan bagian dari bagaimana mereka mencoba untuk menggali potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu berperan aktif, memberikan sumbangsi, mengharumkan nama orang tuanya, keluarganya, masyarakatnya, termasuk mengharumkan nama bangsa di tengah percaturan dunia internasional. Itu bagian dari ketika manusia itu bisa menemukan potensi dirinya. Dan tentu saja yang paling penting, dengan menemukan potensi diri, talenta, bakat kita telah memenuhi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian dari amanah ya. Amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu saya titipkan ini, kemampuan ini. Maka ketika kita sudah mengenali, bisa mengembangkannya, berarti kita bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itu pentingnya kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mencoba untuk menggali potensi, mengetahui bakat. Tentu seperti yang dikatakan tadi, yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak lihat? Maka satu hal yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menggali potensi diri kita adalah dengan mengenali diri kita sendiri. Ada yang kenal pada diri kalian sendiri? Mungkin ini pertanyaannya agak aneh itu. Kira-kira saya kenal pada diri saya apa enggak itu? Kalau kenal namanya, iya nama saya ini misalnya. Tapi belum tentu setiap orang itu kemudian benar-benar mengenal dirinya sendiri, dalam artian mengetahui apa saja karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka misalnya sekarang kita akan dibantu oleh ahli yang ada dalam bidang bakat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ketika kita isi itu akan mengarahkan kita. Kira-kira bakat saya ini arahnya kemana? Dan itu perlu dengan merenungkan. Ada pertanyaan-pertanyaan, kalau kalian mungkin misalnya ada operasi tentang bakat itu yang ditelurkan oleh para ahli yang mencoba untuk memetakan bakat manusia, itu akan melihat bahwa saya cocoknya nanti seperti ini karena ini, saya seperti ini. Sebab sekali lagi manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berbeda. Ada yang hafalannya kuat itu. Jadi ada yang hafalannya kuat, cepat ingat dan susah lupa. Tapi ada yang cepat ingat, cepat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Ada yang susah ingat tapi susah lupa juga. Yang paling jelek itu susah ingat, cepat lupa. Mau mengingatnya tuh, hafalkan tuh begitu berat, hafal sebentar kemudian sudah lupa itu. Tapi sekali lagi itu adalah bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kemudian kita
mencoba untuk menggalinya, maka sesungguhnya di situ kita akan mendapatkan, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia berbeda. Jadi jangan kemudian dipaksakan untuk mengikuti, meniru orang lain. Karena Allah itu memberikan kepada kita kemampuan yang berbeda. Tentu itu sekali lagi adalah dengan pertama mengenali diri saya sendiri. Ada banyak pertanyaan yang mungkin perlu kita ajukan kepada kita. Ada banyak, misalnya kajian psikologi itu kan juga bagian dari pertanyaan-pertanyaan untuk melihat saya ini sebetulnya seperti apa. Itu bagian dari mengenali diri sendiri. Sebab pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dalam kajian psikologi itu tidak kemudian menemukan harus bukan benar salah, tapi tentang sikap sehari-hari yang kita lakukan, kecenderungan kita itu seperti apa. Dari situ kemudian dipetakan, oh kalau kamu itu cenderungnya seperti ini, sehingga kalau kamu punya kecenderungan seperti ini, yang perlu kamu lakukan adalah seperti ini. Pekerjaan yang cocok untuk kamu adalah ini. Itu bagian dari mengenal diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah kita mencoba untuk mengenali, ya kita juga harus memperkuat diri kita dengan menuntut ilmu sesuai dengan bakat yang kita miliki. Dan jangan pernah putus asa ya. Kalian pernah dengar kisah dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar itu nama julukan. Ibnu Hajar itu artinya anak batu. Dalam kisah tentang Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama yang terkenal. Ada banyak karya yang dihasilkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia mengalami masa-masa yang sulit juga ya. Jadi mengalami masa-masa yang sulit. Pernah satu waktu dia putus asa saat sekolah. Kenapa? Saya kok sekolah ini tidak berhasil tadi. Belajar enggak paham, ngafalkan cepat lupa. Sehingga dia hampir putus asa. Jadi hampir putus asa dan mau berhenti. Setelah itu dia memisahkan diri, merenung, duduk sendiri, merenungkan tentang dirinya. Saya kok seperti ini ya, kok tidak seperti teman saya yang pintar seperti ini, enggak seperti dia yang punya bakat seperti ini. Sampai ini satu karunia yang diberikan oleh Allah. Di depannya itu ada batu yang kena tetes air. Tes. Dia perhatikan, ini batu kena tetes air terus itu. Batunya tebal, tapi ternyata akibat kena tetesan air itu bolong juga itu batunya. Sehingga dia kemudian berpikir, masa otak saya ini lebih keras dari batu ini? Saya yakin kalau saya berusaha keras menuntut ilmu, maka saya juga pasti akan berhasil. Maka setelah mendapatkan pelajaran dari batu itu, dia kembali lagi dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, belajar. Dan ternyata sukses menjadi seorang ulama terkenal dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Makanya ada yang menyatakan bahwasanya Ibnu Hajar itu adalah dari apa yang dia alami. Jadi dia mendapatkan ilham, pelajaran dari batu, anaknya batu, mendapatkan pelajaran dari batu. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah kita juga akan mendapatkan bahwa orang-orang yang sukses itu tidak kemudian langsung mendapatkan kesuksesan. Coba misalnya kalian pernah dengar kisah tentang Thomas Alva Edison. Apa prestasi dari Thomas Alva Edison? Menemukan bola lampu. Tapi tahukah kalian
bahwasanya Thomas Alva Edison itu pernah divonis oleh gurunya sebagai orang anak yang idiot, anak yang bodoh. Jadi anak yang bodoh. Gurunya tidak kuat untuk mengajar dia, suruh keluar. Tapi satu hal yang menjadi kelebihan dari Thomas Alva Edison, dia selalu mencoba untuk melakukan penelitian. Jadi penelitian, tekun dia melakukan penelitian. Dan itu dilakukan sehingga sampai kepada apa yang dia temukan tentang bola lampu itu. Jadi ternyata Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu ini oleh gurunya dikatakan sebagai anak yang bodoh. Tapi benarkah dia anak yang bodoh? Kalau bodoh tidak mungkin dia itu menemukan tentang bola lampu itu. Bagaimana orang bodoh itu bisa menemukan teori tentang bola lampu? Jadi sekali lagi karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi setiap kita itu diberikan keunikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menuntut ilmu supaya apa? Supaya kita bisa membekali. Setelah kita kenal diri kita, kita kemudian kembangkan menuntut ilmu, dan yang paling penting ya kemudian ya kita kerja keras dan ikhlas. Jadi kerja keras, jangan mudah putus asa. Saya punya target seperti ini, saya kira-kira bakatnya seperti ini. Sudah, bismillah, kerja keras. Seperti halnya Ibnu Hajar al-Asqalani tadi. Ketika dia mendapatkan satu ilham pelajaran dari batu, dia kembali lagi belajar dengan tekun, kerja keras, dan alhamdulillah menjadi orang yang sukses. Dan kalau kemudian kita kembalikan kepada agama, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah memperbaiki niat. Jadi seperti yang saya katakan, kenapa kita harus menggali potensi diri kita? Kita niatkan bahwasanya kita melakukannya di dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita anugerah, Allah menitipkan itu sebagai amanah pada diri kita. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi niat dengan baik, niatkan, karena kalau sesuatu itu diniatkan secara benar, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pertolongan. Idza shadaqal azmu wadahas sabil. Kalau tekad itu sudah benar, itu patah Arab itu. Wadahas sabil, maka jalan itu akan terang. Jadi niat yang benar. Kenapa kita kadang malas-malasan? Ya mungkin salah satunya adalah niatnya yang kurang benar. Dan tentu saja sebagai manusia kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mengandalkan diri kita sendiri. Karena sekali lagi apa yang diberikan itu adalah amanah Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik kepada kita. Maka dalam upaya untuk menggali itu, kita ya harus tetap menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lepas dari ketergantungan kepada Allah. Banyak berdoa, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah lewat kesabaran, lewat juga salat. Kesabaran, makna sabar itu apa ini? Sabar itu bukan hanya sekedar tempeleng kemudian diam. Sabar itu bisa maknanya itu adalah tegar dan tekun. Jadi sekarang tidak berhasil itu, ya kita ulang lagi. Itu namanya sabar, tegar, tekun, tidak mudah putus asa. Itu as-sabr. Makanya kemudian dengan itu segala urusan itu akan dimudahkan. Cuma memang sekali lagi ada tantangannya juga, baik godaan dunia, kurangnya kesadaran,
Sebab misalnya kita sudah punya talenta, tapi kemudian ada godaan-godaan dunia yang memalingkan kita dari talenta itu, atau mungkin ada rasa putus asa, maka yang harus kita lakukan sekali lagi adalah terus berusaha memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanya? Jadi yang harus ya, bagaimana cara mengoptimalkan potensi yang kita miliki untuk meraih sukses di masa depan? bagaimana cara mengoptimalkan? Tadi itu sudah saya sampaikan. Jadi pertama itu kalian harus tahu, kenal diri kalian sendiri, mengenal diri sendiri. Coba misalnya, kemampuan kamu yang paling menonjol apa? Silat. Nah, harus bisa menjawab, saya kemampuan yang paling menonjol. Atau misalnya, saya yang kira-kira punya bakat dalam bidang ini. Sudah kenal enggak itu? Jadi kalau belum bisa menjawab, berarti kamu belum kenal kepada diri kamu sendiri. Apa kemampuan kamu yang paling menonjol? Nah, untuk mengenal diri sendiri itu bisa jadi salah satunya adalah bertanya kepada teman itu. Tanya tentang teman, saya kira-kira baiknya apa itu? Sebab kadang orang itu memperhatikan orang lain itu. Orang lain misalnya, orang tahu kita sabar atau enggak, itu biasanya orang lain gitu. Saya ini sabar apa enggak? Jangan tanya ke Abah Tibi, tanya ke orang gitu. Jadi coba tadi jawab pertanyaan, apa prestasi atau kemampuan kamu yang paling menonjol? Olahraga, Pak. Olahraga. Iya. Olahraganya dalam bidang apa? Semuanya, Pak. Semuanya. Itu namanya generalis itu. Kalau semuanya itu, sepak bola bisa, bulu tangkis bisa, volley bisa, tarik tambang gitu. Maka kemudian harus bisa olahraga. Kira-kira dari berbagai bidang olahraga, mana yang paling kamu minati? Melindungi orang. Oh, melindungi orang. Pencak silat, Pak. Pencak silat. Maka perdalamanlah tentang pencak silat. Tentu tadi diniatkan secara baik, maka kemudian gali, kembangkan, maka di situ insya Allah akan berkembang. Pencak silat, sungguh-sungguh menjadi orang yang ahli dalam bidang pencak silat, sehingga misalnya nanti bisa dikirim pada Porseni, kalau di sini kemudian itu pada jangan Asian Games itu dulu, tingkat provinsi, itu nasional. Itu kan bagian dari bagaimana kita mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemampuannya beda yang lainnya. Jadi kemudian la tahtakin man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan remehkan orang lain, jangan hina orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kelebihannya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, tidak punya kaki, tapi dia jadi supir, supirnya bagus lagi itu. Jadi jangan kemudian mentang-mentang kakinya lengkap mengejek orang tidak punya kaki. Tanda. Baik, karena sudah adzan, ada pertanyaan yang lain sih? Jangan suka nunjuk orang lain. Kalau bertanya langsung, saya yang mau bertanya. Jangan suka dorong-dorong orang lain. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini setelah pulang kalian itu masing-masing bertanya. Iya ya, dari kajian tadi
saya ini siapa itu, apa bakat saya, kemampuan saya yang menonjol itu apa. Itu kalian inventarisir sendiri. Dari pelajaran misalnya yang paling menonjol apa. Kenapa? Karena sekali lagi orang itu punya bakatnya sendiri, maka kembangkan apa yang menurut kalian kalian lihat sebagai kelebihan dari diri kalian, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kelebihan itu akan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri ataupun juga bagi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah wa ridhal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.